Only green. Only green. And I soon learned that trying Tri-band. Admit Film ini menceritakan sebuah kisah seorang pemuda bernama Franklin, kita panggil saja Clint, yang kebetulan baru diterima masuk kerja hari. Dia diterima sebagai seorang petugas yang diberi tugas sebagai tiket masuk. Langsung mendapatkan rekam kerja sebagai penjaga tiket. Dia bernama Yuli. Sebenarnya Clint bukan seorang petugas tiket asli. Dia hanya menyamar untuk bisa bertemu langsung dengan sang pemilik acara yang bernama Mr. Anton Barrow yang akan memperkenalkan produk kesehatan terbarunya. Ketika Anton akan naik panggung, Clint langsung mencegatnya untuk meminta izin wawancara. Setelah acara selesai, yang di situ Clint sempat melihat cincin unik yang dilepaskannya dan dimasukkannya ke dalam saku jas. Entah cincin apa itu, Clint rela menunggu demi bisa mewawancarai orang nomor 1 di bidang teknologi tersebut. Anton sendiri merupakan seseorang yang ahli spesialis di bidang teknologi dan kesehatan, di mana produk teknologi terbarunya adalah sebuah gelang unik kesehatan yang dinamai dengan Tri-band, sebuah alat yang mampu mengawasi kesehatan mental manusia, serta psikologi dan fisik seseorang, mengelola pola hidup sehat, mengingatkan kapan harus makan, serta istirahat yang cukup, menjaga kesabaran, memperbaiki adab dan etika, supaya bisa terus ingat bahwa dunia hanyalah sementara. Dan tanpa orang sadari, ada yang menyamar sebagai security untuk penyusup dan berniat untuk membunuh Anton dengan alasan bahwa gelang kesehatan tersebut berpotensi mengontrol umat manusia di Monofolk. Secara kebetulan berhasil menyelamatkan Anton dengan cara mendorongnya menggunakan meja. Pihak panitia pun berterima kasih kepada Fox dan tidak akan mempermasalahkan perihal keberadaannya di gedung ini. Yang ketika beliau pergi, Clint tak sengaja menemukan cincin milik Anton yang sepertinya terjatuh saat insiden tadi dan tidak sempat mengembalikannya karena Anton sudah keburu pergi. Clint pun mengamati cincin ini dengan seksama, yang ketika dia tekan, bagian mata cincin tiba-tiba berwarna sangat hitam. Ya, Clint benar-benar sangat terkejut saat waktu tiba-tiba mundur beberapa detik, tepat saat Clint sedang berbicara dengan pihak panitia tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa cincin milik Anton ini bukanlah cincin sembarangan, tapi cincin ajaib. Setelah janjian dengan Jala di kafe, Jala belum juga muncul. Sehingga Clint yang masih penasaran pun mencoba memeriksa cincinnya kembali. Ini sepertinya dilengkapi dengan semacam teknologi canggih. Clint melakukan uji coba yang setelah beberapa kali, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tak lama kemudian Jala pun datang. Hubungan mereka langsung berlanjut ke hubungan dewasa, yang membuat keduanya sepakat untuk membuat komitmen. Sementara itu, mari saya perkenalkan kalian sosok bernama Siktoren, seorang pengusaha farmasi yang bisa dibilang merupakan saingannya, Anton Barrel, karena produk gelang kesehatan milik Anton. Maka, perusahaan farmasinya sangat mengalami penurunan yang signifikan. Obat-obatan yang tidak laku lagi di pasaran. Dari video percobaan pembunuhan, Anton Sik sangat tertarik dengan sosok Clint yang sangat terduga muncul bak pahlawan di siang hari. Itu sebenarnya hanya settingan dan bagian dari strategi marketing agar produk gelang kesehatannya dikenal oleh masyarakat luas, sehingga Sik berencana mengutus anak buahnya bernama Kamtet, atau kita panggil saja Pret. Dan jika benar terbukti itu settingan, maka mereka bisa memanfaatkan Clint untuk menjadi saksi, agar menjatuhkan perusahaannya si Anton kembali ke Clint dan Jala yang baru bangun pagi. Clint akan mendapat kesialan ketika mobilnya diderek, gara-gara akan parkir di pinggir jalan. Padahal itu adalah mobil pertama, dan satu-satunya yang dia miliki. Tetapi karena cincin ini menggunakan cincin saktinya untuk memundurkan waktu, perbatasan dengan hanya bisa membawa ke 57 detik ke belakang. Berkali-kali Clint terus mencoba, namun gagal untuk mencegat kendaraannya yang dibawa oleh mobil derek. Dan disinilah awal Clint memaksimalkan kekuatan cincin tersebut, di mana
Clint nekat pergi ke kasino untuk bermain judi, dan dengan cincin yang bisa memundurkan waktu. Clint untuk menang dalam setiap permainan, melebihi harga mobilnya yang diderek. Kemenangan sempurna yang diraihnya tentu saja memancing kecurigaan pihak keamanan kasino. Sehingga Clint cegat di parkiran, bahkan dipukul dari belakang. Namun seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Yang orang tersebut tidak lain adalah Samsul, yang diutus Victor Hansen untuk merekrutnya. Sempat melakukan pendekatan secara persuasif Clint. Sudah lama dia benci pada perusahaan farmasinya, Sik-Sik, sehingga tawaran untuk bergabung di perusahaannya pun langsung ditolak. Tetapi Sige tetap memberikannya kartu nama. Apabila suatu hari nanti Clint berubah pikiran, setibanya di rumah-rumah kontrakan, Jala datang untuk berkunjung. Dan di sini terungkaplah alasan kenapa Clint sangat membenci Victor Hansen dan perusahaan tersebut. Dikarenakan terkuat ternyata saudara perempuannya meninggal akibat overdosis karena obat yang bernama Jonastin, sejenis obat golongan pereda rasa sakit yang biasa diberikan korban kecelakaan dan luka berat. Awalnya Fox tidak mempermasalahkan hal ini karena menganggap kematiannya adalah akibat dari kesalahan saudaranya sendiri yang tidak mengkonsumsi obatnya. Namun, ia mendapatkan informasi mengenai perusahaan farmasi Sig yang kebanyakan ilegal, atau bahasa anak kerennya tidak lolos BPOM. Disitulah Clint menaruh dendam dan berupaya untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara menulis artikel yang menyudutkan perusahaan tersebut dan selesai menceritakan masa lalunya. Walaupun baru pacaran, Clint percaya sepenuhnya kepada Jala. Clint pun akan menunjukkan sebuah hadiah untuk Jala, dan ingin memberikan sebuah hadiah spesial untuknya, yaitu mobil sport edisi terbatas karena bermain judi tadi siang. Dan saat itulah mendapat panggilan telepon dari Anton, sekaligus membawa Clint ke kantor. Yang sampainya di lokasi, Anton langsung mengucapkan terima kasih yang telah menyelamatkan nyawanya dan menepati janji untuk wawancara kepada Anton. Dan setelah selesai tanya jawab seputar produk yang telah dibuatnya dan seputar dunia kesehatan untuk bahan tulisannya, Anton akan membahas sesuatu yang lebih penting, yaitu tentang seputar visi dan misi Anton untuk masa depan. Bahwa gelang kesehatan dipasarkan saat ini hanyalah sebuah terobosan baru yang akan mengubah sejarah manusia, dan saat ini Anton sedang melakukan penelitian rahasia, di mana proyek rahasia ini menjadi terobosan bagi umat manusia dan masa depannya untuk mencegah penyakit yang akan dideritanya, bahkan sebuah kecelakaan dan cedera dan lain-lain, maka bisa diatasi oleh proyek rahasia walaupun masih dalam tahap uji coba ini. Anton bahkan tidak menjelaskan tentang proyek apa ini, tetapi dia akan menjelaskan sedikit tentang awal dirinya mempunyai ide gagasan ini bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, Anton tanpa sengaja telah menemukan zat yang aneh. Setelah dicek, ternyata zat ini mengandung partikel kuantum mampu memanipulasi waktu. Anton sangat percaya zat ini akan menjadi solusi, terutama tentang kesehatan. Maka pengobatan alias obat-obatan tidak lagi dibutuhkan. Sejak pertemuannya dengan Anton yang visioner, Clint berpikir untuk dan melihat jauh ke depan. Clint dan akan menjadi ketularan cerdas dengan menerima tawaran dari Samsul jika bertemu dengan Victor Hansen, di mana dia mempunyai rencana agar Clint berpura-pura gabung dengan perusahaan farmasinya untuk menyelidiki agar mencari bukti-bukti kuat untuk menghancurkan perusahaannya, agar bisa membalas dendam, agar dia bertanggung jawab atas kematian saudarinya. Sig langsung dengan menawari Clint untuk menjadi penulis pribadinya yang akan bertugas membuat artikel yang berisi tentang hal-hal baik dari perusahaan farmasinya, yang mana Clint yang tidak bisa menahan emosi akan kematian saudarinya, ia pun nekat menampol wajah Sig, tapi dengan cara menekan cincinnya untuk memundurkan waktu. Sige sudah mendapat informasi dari Samsul mengenai bakat alami yang terpendam Clint, yang bisa memprediksikan kapan akan terjadi, di mana Sige memberikan penawaran kepada Clint. Jika berhasil, ia akan diberikan imbalan berupa bekerja di perusahaannya dan akan diberikan gaji sebesar $100.000 atau sekitar 1,5 miliar per bulan. Jika Clint bisa menebak apa yang akan terjadi setelah Sig bersiul.
Kemudian Clint segera menekan cincinnya untuk memundurkan waktu dan dengan mudahnya menebaknya. Apa yang dilihatnya barusan, dan alhamdulillah, Clint langsung bekerja, malah ia mendapatkan ruang kerja yang mewah. Bahkan, fasilitas apapun klien disediakan dan wanita penghibur yang sengaja diutus untuk menggodanya. Agar Clint mau mengungkapkan tentang aksi heroiknya dan menyelamatkan Anton, serta bisa memprediksi waktu ke depannya. Walaupun jebakan pertama gagal, Zack tetap akan berusaha untuk mencari ide lainnya, agar Clint mau bergabung dengannya. Walaupun rencana pertama gagal, sehingga Zack merencanakan kedua pun dijalankan, yaitu dengan mengajak Clint dan Jala berlibur bersama. Sebagai bagian dari pendekatan secara persuasif, setelah sampai di Miami, Zack langsung mengajak ke kasino milik temannya. Namun, kamera CCTV tak menangkap apapun yang mencurigakan, dan tiba-tiba ada orang yang akan membunuh Zack. Dan Clint dengan segera menggunakan cincin itu. Dan secara mengejut, pria yang hendak membunuh adalah suami mantan pegawai Zack yang telah kecewa terhadap Zack. Dikarenakan mantan karyawan telah meninggal karena obat Zonastin. Dan Clint mempunyai ide untuk mendapat celah untuk bisa mendapatkan bukti kebusukan Zack, yaitu dengan cara meminta berkas-berkas lama milik si Susan. Tapi akan sulit dicari karena akan disimpan dengan rapi. Klien harus memikirkan cara yang tepat untuk bisa mendapatkan berkas tersebut tanpa orang lain tahu. Tak lama Zack pun menemui Clint untuk mengajak ke suatu tempat dengan menggunakan mobil Ferrari merah untuk menuju ke sebuah tempat asik-asik. Dan atas bantuan Clint, si selamat dari percobaan pembunuhan. Jadi, SIG memberikan mobil Ferrari ini dan rupanya ada udang di balik batu karena Zack mencoba menjebak klien agar video surnya dikirim ke Jala agar hubungan mereka akan rusak. Setelah klien pulang ke rumah mereka, akhirnya bertengkar hebat sampai mereka terjatuh akibat ulah Zack. Ya, Jala tak sengaja menyentuh cincinnya klien, sehingga mereka berdua ikut mundur 57 detik sebelum kejadian jatuh ke kolam. Sehingga karena sudah terlanjur klien, akhirnya jujur kepada Jala tentang keberuntungannya yang selama ini, dan karena sudah muak, akhirnya klien pergi ke kantor SIG untuk mencari berkas Susan dan meminta sekretaris SIG untuk membuka passwordnya. Namun si asisten menolak untuk memberikan password branchnya, sehingga Clint menodongkan senjata ke sekretaris, dan itu terdengar oleh penjaga. Karena cara barusan tidak berhasil, klien membengkak mulut sekretaris untuk meminta password, namun tak berhasil. Lalu ia menembak pahanya, dan usahanya berhasil. Kemudian, Clint hanya tinggal mundur lagi ke belakang, dan menunggu si asisten membuka berkas tersebut. Dan setelah semua bukti berhasil didapatkan oleh Clint, serta bukti otentik video ia dapatkan, Clint mencoba menelepon temannya, yang seorang hacker, untuk dikirim semua bukti tersebut ke si hacker agar ditampilkan di sebuah pertandingan baseball. Setelah kejahatan Zack terbongkar, Clint bersembunyi untuk sementara waktu sampai keadaan tenang. Tetapi CG menemukan Clint dan menculik Fox dan Jala untuk dibawa pergi keluar kota. Sebelum naik pesawat, Clint menyuruh Gala untuk menekan cincin tersebut dan menyuruh untuk kabur dan mencari bantuan terdekat. Dan alhamdulillahnya, polisi cepat datang dan mengepung pesawat Zack. Namun, sebelum lepas landas, polisi menembak mesin pesawat dan pesawat pun menjadi oleng, sehingga pesawat mengalami kerusakan yang sangat fatal. Namun, Zack memaksa Samsul agar tetap menerbangkan pesawat ini, dan Samsul pun menurut saja. Padahal pesawat dalam keadaan rusak parah, yang ketika Clint diam saja sambil memegangi cincinnya. Terlihat Sige sangat ketakutan dan memegang tangan Clint. Akan tetapi Sige akhirnya menyadari tentang khasiat dari cincin ini. Sehingga Sige ingin merebut cincin dari Clint dan memundurkan waktu dengan harapan bisa memperbaiki kondisi. Akan tetapi seperti kita ketahui, cincin tersebut hanya bisa membawa seseorang ke 57 detik saja. Sehingga berapa kali pun Sige mencobanya, ia tetap berada di dalam pesawat untuk menghindari kecelakaan pesawat. Namun akhirnya pesawat tetap jatuh dan meledak,
Dan Sick tewas terlepas dari bangku karena tidak pakai sabuk pesawat. Dan dialah menjadi satu-satunya korban yang tewas dalam insiden ini, sedangkan asisten kru lainnya selamat. Tak lama Anton pun muncul untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya ini. Sebenarnya sudah disetting agar Clint menjadi percobaan pertama, dan akhirnya dia bisa memahami fungsi dari cincin ini, dan film pun berakhir.